Shalom, selamat pagi buat kita semuanya dimanapun kita berada. Puji Tuhan, ketemu lagi dengan saya Pastor Murawati dari Dayak Lingga. Apa kabar Bapak Ibu semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan? Kiranya pagi hari ini kita tetap dalam perlindungan Tuhan, kita tetap dalam kebaikan Tuhan, kita tetap dalam kebaikannya Tuhan. Amin. Sebelum kita melaksanakan setiap aktivitas kita, kegiatan kita, pekerjaan kita akan diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya saya mengatakan, kalau kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, saya mengatakan buat semuanya kita dimanapun berada, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini masih tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi, apa tujuannya? Apa maknanya Tuhan Yesus naik ke surga? Mungkin ada timbul pertanyaan dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Kenapa kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus? Emang apa untungnya sama kita dan apa untungnya dengan Tuhan Yesus? Jadi kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-9 bilang begini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 2-3 bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ya, ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini yaitu maknanya tentang kenaikan Tuhan Yesus, memiliki makna, memiliki tujuan bagi setiap kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Kalau firman Tuhan tadi yang kita baca, kalau mereka itu adalah murid-muridnya, kalau murid-muridnya yang melihat Tuhan Yesus itu terangkat ke surga, dan saya percaya sesuai dengan firman Tuhan juga berkata yang akan melihat Tuhan Yesus kembali kedua kalinya nanti itu murid-muridnya juga. Dan puji Tuhan, setiap kita yang mendengarkan berita ini, biarlah setiap kita tetap memiliki hati, tetap memiliki iman, terus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita juga bisa melihat Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin. Nah, dari ayat itu kita dapat melihat, kita dapat bahwa Yesus itu ada tujuannya naik ke surga. Tujuan yang pertama itu kita lihat dari kitab Roma pasal 6:23, dia katakan upah dosa adalah maut. Dan kitab Ibrani bilang suatu kelak nanti semua manusia akan meninggal. Jadi Yesus yang kita sembah, dia mengalami kelahiran seperti kita, dia mengalami kematian, dia mengalami kebangkitan, dan dia mengalami kenaikan surga. Jadi segala kehidupan Yesus itu memiliki tujuan, Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan. Dan tujuannya yang terakhir ini adalah naik ke surga. Dia pergi ke surga itu sepatutnya, seharusnya lah kita sebagai orang percaya kita harus bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari semua kehidupan. Jadi kalau kita lahir, kita mati, itu bukan akhir dari semua kehidupan. Jadi kematian hanyalah cara Allah untuk membawa saya dan saudara, untuk membawa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu ke surganya yang kekal, ke surganya yang abadi. Jadi kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi kita sebagai murid-murid Kristus, yuk semuanya kita tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Jadi yakinkan dirimu, mari kita yakinkan diri kita. Setiap kita akan berada bersama-sama dengan Yesus di surga. Amin. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan tujuan, dia menyediakan tempat. Supaya apa? Supaya Yesus di surga, saudara dan saya pun ada di surga. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Yang kedua, Yesus naik ke surga itu supaya kehadiran Yesus itu sendiri di segala tempat, di setiap waktu, di setiap kesempatan, dalam setiap situasi Yesus ada. Kalau dia masih dalam pribadi Yesus, kalau dia ada di Dayak Lingga, dia nggak ada di Dawu Singkep, dia tidak ada di Tanjung Balek Harimun, dia tidak ada di satu tempat seperti itu. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, setelah Yesus bangkit, dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya pada masa itu. Dan Yesus berkata dia tidak akan meninggalkan mereka itu seorang diri. Yesus tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Yesus naik ke surga memberikan rohnya. Nah, jadi kita bersyukur, kita yang percaya kepada Kristus, dia memberikan rohnya kepada kita. Amin. Jadi setiap detik kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, dia ada bersama kita. Kenapa? Karena dia roh. Jadi tujuannya Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudusnya. Supaya apa? Roh Kudusnya itulah yang memampukan kita, yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, dan yang menolong kita dalam berdoa. Amin. Yang ketiga, kenapa Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga, dia memberikan tujuan supaya kita beribadah semakin bergairah, ibadah kita semakin bermakna lebih lagi. Jadi Yesus menginginkan ibadah kita itu semakin dekat, semakin erat sama dia. Kalau dulu kita baca kitab Perjanjian Lama, hanya orang-orang yang kudus lah yang boleh mendekati Tuhan. Bukan maksudnya kita boleh melakukan segala pelanggaran karena kita bisa dekat dengan Tuhan, tidak. Jadi kita bersyukur di zaman Roh Kudus ini, kapanpun kita boleh berjumpa dengan Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, yakini Yesus naik ke surga. Itu dia menyediakan tempat supaya Yesus di surga, kita pun di surga. Jadi pastikan dirimu engkau ada di surga. Yang kedua, dia memberikan rohnya. Jadi biarkan hatimu dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang berkarya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Yesus naik ke surga supaya ibadah kita lebih bermakna, supaya ibadah kita lebih sungguh-sungguh, supaya ibadah kita lebih indah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pun berkata, sungguh aku berkenan kepadanya. Amin. Yuk kita tetap yakini, kita tetap berpegang teguh, kita tetap percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.